mubin wallahu lana nasira أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما شيئا أن يقول كن فيكون وسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء ترجع صدق الله العظيم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد بسم الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يخلق حفظهما وهو العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم مولاي صل وسلم pada Allah bika khairil khalqi kulli wal habib kulladin jahda Quran likulli hawlin minal khaliqum nahmi ya rabbi bil mustafa wal maqam sidana ilana mamadhan wasi'ah أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي آمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Direktur Utama Turen Indah Group, Bapak Mahfuz Soleh, yang kami taati fatwanya Ustadz Nur Salim, dan yang terhormat seluruh pimpinan Turen Indah Group, serta seluruh karyawan yang berbahagia. Pertama, marilah kita aturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul dan menuntut ilmu dalam kajian rutin Turen Indah Group yang dilaksanakan pada hari Rabu dengan keadaan sehat walafiat. Kedua, sholawat serta salam telah terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita diberi syafaatnya pada yaumul akhir kelak. Selanjutnya, akan membacakan agenda kajian Rabu hari ini, yaitu yang pertama, pembukaan, yang kedua, sambutan, yang ketiga, kajian inti dan tanya jawab, yang keempat, doa dan penutup. Alhamdulillah, pembukaan telah dilakukan dan dipandu oleh Ustadz Nur Salim dengan pembacaan tahlil bersama-sama. Dilanjutkan untuk acara yang kedua, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Mahfuz. Dan sehubungan dalam agenda kajian hari ini, Bapak Mahfuz izin untuk berhalangan hadir, maka langsung saja kita lanjutkan untuk agenda berikutnya, yaitu kajian inti. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Nur Salim. Untuk kajian inti, langsung saja kepada Ustadz Nur Salim, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah lana hikmataka wa sur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram wa alimna min ladunka ilman nafi'an ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang kami hormati pimpinan PT Turen Indah Group, Bapak Haji Makrus beserta Ibu, yang kami hormati Bapak Ibu, pimpinan karyawan, hadirin hadirat, baik yang mengikuti kajian pada sore hari ini secara offline maupun yang mengikuti kajian hari ini secara online. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan rahmat nikmat hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Shalawatullah wa salamuhu semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tauladan yang baik kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengikuti amal ibadahnya, bisa mengikuti sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita kelak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, mari kita awali dengan niat. Mudah-mudahan ngaji kita pada sore hari ini mendapatkan ilmu yang barokah, yang manfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Niat ingsun tolakul ilmi fardu karena Allah Ta'ala nyupre ridhoni Allah Ta'ala khususan ilmu alim hadal kitab Syekh Alim Al-Alamah Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amatana bi asrarihi wa a'tarina bi barakatihi fi darain amin. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
Bismillahirrahmanirrahim, halaman 48. Oke. Kemarin kita mengkaji tentang jangan sampai waktu kita itu sia-sia. Karena waktu itu utama. Karena modal itu hanya waktu. Orang tidak punya waktu, tidak punya modal. Modal ibadah ya waktu, modal kerja ya waktu. Makanya sampai dikai waktu kerja, betul? Mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Itu artinya apa? Waktu. Andai kan sampai tidak punya waktu ya tidak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 48. Batas tagilu fi kulli waqtin bima ittafaqo kaifa ittafaqo. Bal yang bagi balik sayukjo. Jadi kita jangan sampai waktu kita sia-sia, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Istighol setiap waktu bima ittafaqo kaifa ittafaqo. Maksudnya ya ora ono tujuane. Ojo sampai waktu kita itu waktu terbuang sia-sia, tidak bisa kita kerjakan apa-apa. Ora oleh iki, ora oleh iki. Ditakoni wong tenan di kate ngidul, takon kidul takon ndi kate ngalor, gak jelas. Kena sing dikerjakno. Bali balik sayubjo. Apa antu hasi payen tong ngitung-ngitung sapa sira nafsaka ing awak ira. Kita ini hendaklah muhasabah, menghitung-hitung diri kita. Aku mulai mangisuk iku lapo. Satu hari ini waktuku bermanfaat atau tidak? Harus, kalau nggak bermanfaat ya dibuatlah manfaat. Jangan sia-sia. Wis ngentekno sego telung piring soalnya. Wis ngentekno sego telung piring, banyu pirang liter. Nah, sampean wis ngentekno sego telung bakso nih rong mangkok. Sego telung piring bakso rong mangkok. Lah durung rujake. Durung ciloke. Nah, sampean nanti akeh. Maka harus kita pikir itu. Waktu roti dalan yen to ngurut-ngurutaken sapa sira auradaka ing pira-pira wiritan sira. Ayo, lek awan-awan wiritan apa, lek bengi-bengi wiritan apa, iku kudu dipikir. Awake cek duwe apa? Kebiasaan baik. Jadi ya isul matal mar'u, ya isul napa-napa? Ada penjelasan matal mar'u ala ma'asa. Seseorang itu akan mati terhadap apa yang dia lakukan dalam kebiasaannya. Kemarin mendengar berita Bunyai Pondok Pesantren Arifai Sedo, gitu. Beliaunya karena punya KPI ya meninggalnya di Mekah. Wong balak-balik umroh. Nah, alhamdulillah. Maksudnya alhamdulillahnya itu wafatnya berada di tempat yang suci. Karena awake dhewe mikir awake dhewe lah, awake mati ndek ndi jajal. Kalau kita tidak punya wiridan yang baik, naudzubillah, gitu loh. Makanya kita haruslah membuat apa? Skedul waktu di skedul. Nah, kayak sampean apa ngarani? Iya, schedule ya. Berarti cara jauhnya kan skedul loh. Nah, jadi skedul waktunya itu seperti apa? Yahmine lapo, bengi yahmine lapo. Jadi itu jelas. Kalau sampai kita itu tidak membiasakan seperti itu, berarti kita tidak punya sesuatu yang istimewa dalam hari-hari kita. Jadi cara sampean wiritane pagi, misalnya mari subuh maca Quran, 10 ayat, 20 ayat, itu di istiqomah. Kalau di kitab ini kan kemarin sudah ditunjukkan, kita itu wiritan mari subuh ono 10. Halo, napa sampun dipun laksanakaken? Alhamdulillah.
Alhamdulillah sik turun, muga-muga meneh saged nggih. Ya dilakoni ora mek dirungokno tok. Awake dhewe duwe amalan 10, Masya Allah 10 lek dilakoni hebat. Kalau kita kaji pagi ya, pembacaan itu Masya Allah. Fadilahnya itu besar sekali. Termasuk kita berdoa semoga seperti yang kita baca terakhir tadi adalah doa supaya kita terhindar dari berbagai macam musibah. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama wa huwas samiul alim. Iku diwaca ping 100 lek iso. Dinyan saged kirang saged pira 70. Saged tak kirang malih saged. Pinten? 10 wis. Kurang malih, dinyang malih, saged tak? Saged pinten? 3. Tasih saged tak dinyang. Anjen sampean tukang ngenyan. Nang pangerane njaluk karepe kabeh dikekno. Sampai lek bab wiritan nganyan. Nggih ngoten. Awake dhewe iki lho lek sembayang iku kadang-kadang mainan. Padahal yang kita minta bukan main. Halo? Kita itu kadang bermain-main loh. Padahal yang kita minta bukan main. Awake dhewe nang pangeran njaluk luar biasa. Njaluk sembuhan. Itu. Bilailika ing dalam waktu wengi sira wa nahari kalan rina sira awake dhewe isuk-isuk apa sing dilakoni wiritane, awan-awan apa, bengi-bengi apa. Bukrotan wa asila, isuk-isuk sore-sore. Wasabih bihamdi rabbika qabla tulu'i syam siwa qabla ghuru biha. Dadi lek wiritan isuk sebelum meleteke sengenge. Ya mari subuh itu. Wa qabla ghuru biha, yo nyah ngene iki jam 5. Awake dhewe jam 5 lapo. Biasae diembong nggih. Ya gak apa-apa diembong, sing penting kan wiritane. Sampeyan diembong mbek wiritan ya iso. Sing penting diniati begitu. Wa tu'ayina lan yen tenetoaken sapa sira likuli waktin kedue saben-saben waktu syughlan ing penggawean. Jadi kita harus bisa menentukan waktu, setiap waktu itu harus ada kesibukan. Jadi ojo istilah nganggur ngetekur karena sendiri. Napa nganggur ngetekur itu? Ya maksudnya meneng kelakep meneng apa? Meneng celak napa? Kelacep napa? Kelakep niku napa? Meneng kelakep iku ora utek niku. Ora lapo-lapo. Wong kok meneng kelakep lho, lapo men. Nah, jadi harus ada kita itu menentukan waktu, ada kesibukan. Aku sholat duha jam sakmene. Aku engko ngaji Quran jam sakmene. Itu punya waktu itu kita tentukan. La tata'addahu kang orang lewataken sapa sira ing waktu yang waktu-waktu sampean buat itu jangan sampai terlewatkan. Sampai nek cara waktu itu bermanfaat, cara sampean iku misale dikai hadiah gawede. Sampean waktu itu pas gak nglakoni, getun gak kira-kira? Sampean misalnya jam 3 tet, sampean nek tangi, sampean jam 3 tet, sampean kok le masak kilo. Lha kok sampean keturun? Sampai mau getun, ya Allah, getun aku. Jangan oleh masak kilo. Kelewat. Loh. Itu namanya orang yang bisa menentukan yang merasa apa namanya rugi kalau sampai terlewatkan waktu itu. Sampai misalnya sholat duha terus tiba-tiba gak sempat sholat duha. Sampai rasanya gak enak. Ya mbumane lek kan rasane gak enak ya mbuh wallahu a'lam ya. Tapi bagaimana orang itu kalau sudah membiasakan itu kan sudah kulina itu kan ya Pak. Sudah kulina gitu. Nah, kalau sudah punya kulina itu kan ketinggalan itu rasanya kayak gak nyaman gitu. Sampai contoh ngaji Rebu ini.
biasa ngaji, kok gak ngaji? Pas lapo ngono di acara. Itu rasanya gak penak. Ngoten nggak? Oh, ngoten ya. Alhamdulillah. Ini jujur kacang hijau sama ini. Lalu gak berpengaruh belas yuk ngaji gak ngaji podo ae. Ganjang ora podo ae, ganjang yo podo ae. Jadi yang mbuh maneh lah ngono. Ya gitu. Walantu sirolan orang milih sapa sira ing dalam waktu siwahu kang saliyane ngamal. Sampean punya waktu. Ini waktunya sudah aku harus baca Al-Qur'an 10 atau 100 ayat. Kemudian sampean ada waktu yang lain. Sampean gak milih yang lain. Aku saiki kudu ngaji. Gitu lah. Contohnya Rebu. Aku dijaron. Enggak. Pokoknya aku Rebu kudu ngaji. Loh, itu namanya apa? Memilih ngaji karena sudah tertata. Waktu ini harus saya gunakan untuk ngaji. Enggak perlu tidak. Saya harus istiqomah. Seperti itu. Karena apa? Istiqomah itu khairun min alfi karomah. Lho sapa ngerti? Sampeyan istiqomah ngajar buku yang ini ndadekno sebabe oleh ridhone pangeran. Allahumma kan gak ada. Bisa jadi. Allah itu Maha Rahman Rahim. Mungkin pas welasi Allah tumibur di saat belum disampaikan punya satu keyakinan seperti itu. Amal baik ini bisa dijadikan apa? Gaco besok-besok. Kan pernah saya ceritakan panjenengan ada kisah 3 pemuda yang masuk dalam gua itu. Itu karena apa? Di antaranya mempunyai satu amal baik. Akhirnya buka apa? Gua itu bisa terbuka. Fabidalika mongko kelawan mengkono tertib. Tadharu dadi pertelo apa barokatul awqati barokai piro-piro waktu. Lho wis sampean lek wis iso menentukan waktu ini sampean dikai umur pangeran iku dadi barokah. Ngono lho maksudnya. Sampean dikai umur 24 jam iki lek sampean sudah bisa menentukan waktu-waktu itu untuk uritan, untuk kebajikan, berarti waktu sampean itu menjadi waktu yang berfaedah, waktu yang barokah. Tidak sama dengan orang yang tidak meminit waktunya. Pendinone nganggur ketegur, orang ngaji, orang wiritan, orang nyambut gawe, lho coba bayangno. Makanya kita perlu menata, di-manage, itu namanya memanajemen waktu. Al-waktu kasayf, waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita tidak bisa menggunakan waktu, maka kita akan terpedang dengan pedang itu, akan dibacok dengan pedang itu. Dan waktu tidak akan pernah balik. Waktu yang sudah lewat akan menjadi jauh. Karena tidak akan pernah kita jumpai lagi. Nah, begitu. Fa'amma idza tarakta. Mongko takalane mongko fa'amma idza tarakta. Mongko ana pun tatkalane ninggal sapa sira nafsaka ing awak dhewe ira sudan khali percuma muhmalan tur nganggur percuma waktu yang kita diberi oleh Allah itu tidak kita lakukan apa-apa. Itu artinya apa? Kita membuang, kita meninggalkan waktu kita percuma, hilang. Ya kayak wong turu. Sebenarnya tidur itu adalah waktu percuma itu. Tapi kita kan harus memberikan hak badan kita untuk istirahat. Tapi orang istirahat itu kalau diniati ibadah, bernilai ibadah. Mengerti kok? Niat turu, bismillahirrahmanirrahim. Niat tidur, bismikallahumma ahya, wa bismika amud. Ya Allah, kula kepingin tidur, istirahat, mugi-mugi makin sakit ngelakoni ibadah. Subuh enteng. Terus maca sampean, maca surat Ikhlas, maca surat Mu'awwidzatain, akhirnya terus keturun. Selama tidur sampean dicatat orang yang zikir, loh, oleh ganjaran sampean. Lek ngerti ilmu nih, itu.
muhmalan tur nganggur ihmalal bahaimi muhmalal bahaimi ihmalal bahaimi kaya oleh nganggur raja kaya la tadri khali ora weruh sapa sira bimada kelawan apa tastahilu ketungkul sapa sira fi kulli waqtin ing dalam saben-saben waktu. Kewan raja kaya ku nganggur garuh waktune. Lembek jeragane dikongkon brujul ya laku nek sawah. Lek gak ya di kandang tok. Nah, dia nganggur hari-harinya, nganggur aja. Pedus, nganggur dikai mangan. Ya, tapi kan didol. Sampean kan dikai mangan ora didol awake orang ngono. La tadril hale ora weruh sapa sira bimadza kelawan apa tastahilu ketunggal sapa sira fi kulli waqtin fayang qadi mongko dadi entek apa aksaru auqatika akeh pira-pira waktu sira akhirnya habis. Waktu ini berjalan terus berjalan, saatnya akan habis, saatnya akan finish. Lalu awal di waktu gak iso digunakan dengan baik, pada saatnya akan sia-sia, kan rugi. Makanya kata Nabi, khairuman tola umruhu wahasuna amaluhu, sebaik-baik orang itu yang umurnya panjang, amal kebaikannya, perbuatannya baik. Wahasuna amaluhu, amalnya baik, perbuatannya apik, kegiatannya apik, umur dawa, kegiatannya apik, itu sebaik-baik orang. Tapi kalau panjang umurnya tapi jelek kelakuannya, ya jelek-jelek manusia. Tapi ki ono wong umur itu tapi geturu tok, utawa nganjur tok, ya sia-sia. Sia-sia. Do'ian hali ilang nganggur wafata lan dadi pot kaing sira apa umruka umur sira, umur sampean hilang. Ketok irek umur 50 tahun tapi turunnya 30 tahun. Berarti ini karo 20 tahun. Iku 20 tahun iku sing 30 karuan jelas ke turu. Nah sing 20 kadang kan digawe nganggur. Baru yang bernilai itu berapa? Waktu kita awake dhewe kudu muhasabah. Awake dhewe sedina 24 jam ini loh. Yang betul-betul kangge ibadah berapa menit itu. Nah, dihitung. Lek sampai enggak di menit, akhirnya nanti kita sia-sia. Tambah umur tambah tapi pancet ae. Hilang sia-sia. Wa umru kalang utawi umur sira iku rasul malika bondone apa? Istilahnya apa? Pokoke harta sira. Jadi umur itu memang pokok, modal. Nah, cara kasarnya apa? Modal. Jadi umur kita itu modal. Mau jika umur kan berarti masih hidup. Modal dasar kita untuk ibadah. Pertama hidup, lalu mati ora iso. Gitu. Wa alaihi lan ing ngatasi mal tijaratuka utawi dagangan sira. Dengan modal ini kita bisa berdagang. Dia modal kok. Dia umur itu berarti punya modal. Dengan modal kita bisa berdagang. Legan modal juga iso dagang. Utang, ya betul aja. Utang kan ya tetap aja kan punya modal, mencari modal. Ibaratnya modal kita adalah umur. Wadilan kelawan modal. Wisuluka utawi nekaaken sira ila naimin. Maring piro-piro kenikmatan dengan modal itu, dengan umur itu, sampai bisa menuju kenikmatan. Atau juga sebaliknya. Daril abadi yaitu dosa kang langgeng fi jiwarillahi ing dalam tetangganan sartane Allah Subhanahu wa taala. Awake dhewe dikai umur, awake dikai ibadah, karena ini adalah modal, akhirnya kita akan mendapatkan naim, mendapatkan nikmat Allah.
darul abadi selamanya sak langgenge ngamalin di dunia gak sepiro akeh tapi balesane gak ono batesi. Itu namanya abadan abada. Awake dhewe diwales besok di akhirat. Di balasan di akhirat itu sak lawase lawas ya. Ora ono batesi. Ora ono hitungane. Ora ono hitungan tahun. Awake dhewe saiki misalnya di dunia dikai umur swidak atau 70 atau 100. Kok di akhirat ya 100, ya gak begitu. Umur yang di dunia ini akan dibalas oleh Allah di akhirat selama-lamanya. Ayo lek dipikir lah baru kerasa. Tapi lek gak tau dipikir ya wis menengahe mbuh lah ngono wis. Ora tau diangen-angen. Wa kullu nafsin mongko utawi saben-saben awa-awaan utawa nafas. Wa kullu nafsin mongko utawi saben-saben nafas min anfasika kang saking pira-pira nafas sira iku jauharatun mutiara. Lho. Awake dhewe iso nafas, ku berarti sik dikai umur, sik dikai waktu. Ini mutiara. Oh, larang regane wong iso bernafas iku larang. Wong urip iku larang. Banyak cara awake dhewe ngitung prabote wong urip iki. Akeh biayane. Jajal apa sampean? Oksigen 24 jam berapa harganya? Halo. Pinten? Jutaan. Kangge 24 jam nggih oksigen tok sampean. Pemane kadek sampean niku ngene iki oksigene gratis. Coba sampean niku biaya oksigen tubuh terus sampean gendong, manjal. Nandi-nandi gendong oksigen. Siji, tabung oksigen. Awake dhewe kan bawa ginjal, ya. Nggih. Ginjal kita bisa mencuci darah kita. Jajal po awake dhewe nggotong mesin pencuci darah. Bayangno sampean. Makanya awake dhewe kudu angen-angen. Oh, Masya Allah. Awake dhewe dikai umur mbek pangeran iki Masya Allah sehat nggih. Muga-muga kangge ibadah. Allahumma lagi matalah kang ora ono aji kertone iku maujud lah kedue mutiara yang tidak bisa dibayar itu. Saking mahalnya. Loh, coba. Awake dhewe iso nafas iki larang regane. Sedina jutaan, baleke saulan nak 30 juta ge oksigen itu. Halo. Belum buat yang lain-lainnya. Sementara awake dhewe pengen dikai gratis. Orang ngrasakno la iku mutiara yang luar biasa. Idla badlalahu krono arana gantine iku maujud lau kedhi nafas, ndak ada penggantinya, ndak ada. Ya sudah nafas itu ini diberi oleh Allah. Ini menungso iki bisa hidup di antaranya dengan oksigen. Oksigen untuk kita ambil nafas. Wong gak iso nafas, kena oksigene. Ya mati. Mati itu. Di dalam sumur yang memang dalam itu kan oksigennya kan sedikit. Iku wong mlebu sumur hati-hati. Lek gak tahu dibuka ndak ono oksigene, iso gak iso nafas. Atau naik ke atas gunung, ya soal bisa naik ke atas gunung. Karena oksigennya itu jauh, gitu, maka dia bisa sesak napas. Di atas gunung tidak bisa bernapas. Itu sudah digambarkan. Larang regane iso napas. Faida fata mongko tatkalane pot apa nafas. Lho, lek moro nafas wis 14. Fala audalahu mongko ora bisa bali. Fala auda mongko ora bisa bali lahu kedue nafas. Tidak akan pernah kembali lagi. Wong wis mati, gak akan mati, bahkan hidup lagi. Nanti besok di akhirat. Nanti dibawa ke dalam kubur, nanti akan dibangkitkan di dalam kubur. Tapi bukan alam dunia lagi, sudah beda. Tumpung-tumpung awak isi ono alam dunia. Ya. Kayak pujiannya rejili-jili, langgar-langgar. Okay. Nuruti repot,
Ora keber nggih. Ora iso nuruti repot ya gak iso. Nung saya repot terus. Repot aku. Kata silaturahmi, repot aku. Repot kok sampean. Kapan gak repote? Pala takun mongko aja ana sapa sira. Pala takun mongko aja ana sapa sira iku kal hamka kaya wong kang kumprung. Sampai aja kaya dadi wong sing kumprung. Kumprung iku wong sing goblok lho, maaf ya. Kumprung iku goblok. Al maururina kang padha kabujuk kabeh. Aja kaya dadi wong sing bodoh-bodoh yang kebujuk. Alladzina yafrahuna kang padha bungah-bungah kabeh kula yaumin ing dalam setiap hari bizyadati amwalihim kelawan tambahi pira-pira donyane wong manuksane akmarihim sartane kurange pira-pira umure wong kabeh. Ya awake dhewe kudu mikir ngono. Awake dhewe nyambut gawe karo awan karo bengi misalnya itu ya. Tapi awake umur tambah entek, di saat tambah tuwek jajal. Wong lek tuwek iku ibadah ya. Aras-aras nabut kabeh. Loro kabeh. Gelonggo kemeng. Nggih ngoten. Nggih coba isih enom biyen. Oh. Nandie semangat kok. Nggih ngoten. Isih enom iku engko wis tuwek lamar gedun sampean. Sakingnya sampean durung tuwek. Dadi durung gedun. Lek tuwek lak gedun tuh. Biyen enak isih enom-enom, enak sange isih enom ibadah. Seken cak sembayang sik ruso. Buktine bal-balan sik ruso. Tambah tuwek wis ora kuat. Sembarang tambah wis ora kuat kabeh. Fa ayu khairin mongko utawi endi-endine kebagusan mimalin saking harta yazidu kang tambah apa mal wa umrin lan umur yang busuk kang suda apa umur. Ayo endi sing apik? Ayo, antara umur kita yang berkurang, kurangi umur kan larang loh. Saking wong wae ora gelem diarani tuwek. Nggih ngoten. Maka berusaha supaya awet muda. Nggih ngoten. Nggih, cak awet enom. Berarti kan gak gelem tuwek sampean. Nah, ini loh. Dipasti beda ini biar awet muda. Ini rapopo, oleh, ora dilarang. Tapi aja lali. Wala tafrah lan aja bunga sapa sira illa bizyati dadi ilmin. Sampeyan aja bunga kejaba sampeyan iku tambah ilmu. Lek sampeyan tambah ilmu, bunga oleh. Alhamdulillah dikoe dina iki ngaji, melok ngaji subuh, melok ngaji zuhur, melok ngaji asar. Oleh ilmu sampean bunga. Oleh. Tapi lek sampean gak oleh ilmu, ojo bunga, umur sampean tambah entek. Halo. Gini wonten. Nggih awake dhewe iku tambah hari tambah entek umure kok. Tambah dikurangi, rusone dikurangi, nikmate dikurangi. Biyane sik enom mangan sembarang doyan, tambah tuwek angel mangane. Nggih ngoten? Nggih. Au amalin utawa ngamal sholihin kang soleh, sampeyan aja bungah kejaba sampeyan iso nglakoni amal soleh. Lek sampeyan iso nglakoni amal soleh, sampeyan bungah. Alhamdulillah. Iso ngelakoni amal ibadah, sampeyan iso ngaji, alhamdulillah, dikae mbok pangeran kekuatan ngaji. Lho ngene lho. Lho soalé ngaji niku abet temenan saestu wis salah. Gak percaya sampeyan. Sampeyan buktikan, nek ngaji iku mesti abot. Nggih napa mboten? Nggih. Abot. Fa innahu mongko sak temene loro ilmu atau amal soleh iku robi kuka konco siro
Yashabani kakang ngancani karuni ka ing sira fil kubri ing dalem kubur. Siji ilmu, loro amal soleh. Haitsu yatakhallafu sekirane dadi ninggal angka saking sira sapa ahluka ahli sira, keluarga sira. Lek wis mati lak dhewean, gak kira mbek bojone. Dik mati melok kene, ora kira gelem. Ya sampean mati dhewe Mas, aku yang memelok nang kuburan. Ora kira gelem. Wa malukalan harta sira, harta gak dibawa. Wa waladuka anak ya ora digawa. Makanya anak itu bisa bermanfaat kalau bisa mendoakan. Awaladun solihin yan ula. Le anak pas gak iso ndongakno. Ya gak apa-apa. Wa asdiqau kalan pira-pira kanca sira. Kanca yang ngono iso bisa. Sedina rong dina isih eling, seminggu rong wulan wis lali bisa. Teman kita ada yang meninggal, sampean saulan apa isih eling terus? Hendak wis. Kanca iku paling ya sedina rong dina baru lali. Keluarga iku sampai 40 dina terus baru lali. Itu. Sumakola wallahu a'lam. Baik, silakan moderator, barangkali ada yang mau bertanya. Terima kasih kepada Ustadz Nur Salim yang telah menyampaikan kajian. Di sini ada pertanyaan yang masuk dari TIB Saujajar, yaitu apakah ada silsilah atau sanad dari kitab yang tiap minggu dibahas? Dan menurut pendapat Pak Ustadz, bagaimana menurut agama mengenai konteks dunia dan akhirat, mana yang harus dipilih, istri atau anak? Terima kasih. Terima kasih. Kajian kita pada setiap minggu atau setiap Rabu ini adalah kitabnya kitab Bidayatul Hidayah. Sanadnya ada, saya ngaji ke guru saya. Gitu. Kitab ini saya ngaji dari guru saya. Di mana saya ngaji di kitab ini saya ngaji di beberapa kiai. Yang pertama kiai saya di Tumpang. Yang kedua kiai saya di Jombang. Ngaji kitab di Kiai Jombang itu ada beberapa kiai yang saya ikuti ngaji kitab ini. Artinya secara sanad, sampai cara ngaji setiap hari Rabu ini bersanad. Bersanadnya sampai kepada siapa? Ya sampai ke Rasulullah, ilmunya dari Rasulullah. Guru saya punya guru, gurunya punya guru, gurunya guru punya guru, sampai ke Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kalau ditanya masalah sanad, kitab-kitab salaf ini memang dikarang, ini kitab ini dikarang oleh Hujjatul Islam. Hujjatul Islam ini ulama tasawuf yang hidup di masa dinasti Bani Abbasiyah. Namanya Syekh Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Kitabnya bukan hanya ini, ada yang lebih besar lagi. Di atas ini namanya kitab Ihya Ulumuddin. Jadi sampean kalau kepingin ngaji kitab di atasnya ini, namanya kitab Ihya Ulumuddin. Itu yang pertama. Yang kedua, mana yang kita pilih? Loh, kita itu diajarkan oleh Allah itu hidup di dunia baik, di akhirat baik. Kan doanya kan begitu toh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kan ngono ajari Cak Wali. Lek dilakono Cak Wali lah ngono. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu visi misi kita. Hidup dunia bahagia, itu mati masuk surga. Kan begitu isinya. Di dunia ini pena, akhiratnya pena. Ojo sampai dunia ini pena, akhiratnya gak pena, ojo. Dunia ini gak pena, akhiratnya pena, ojo.
Dunyane penak akhirat gak penak, yo aja sing iya. Dunyane penak, akhirat penak. Nah, itu namanya dunia akhirat. Apakah harta, apakah anak, semuanya bisa di situ. Sampai duwe harta, hartane kangge ibadah, mesti dunyane penak, akhirate penak. Sampai duwe anak dididik dengan baik, nanti kelak mendoakan, yo dunyane penak, akhirate yo penak gitu. Jadi mana yang didahulukan? Ya, kan kita itu jangan sampai meninggalkan yang dunia, gitu. Obsesi kita akhirat, karena kita kelak akan kembali ke akhirat, yang mana waktunya lebih panjang, lebih baik, lebih kekal. Dunia ini kan ibaratnya mampir ngombe, tidak lama. Bukti nih, wake. Orang-orang dulu itu Presiden Soeharto ya mati. Presiden dulu Soekarno ya sudah meninggal. Ya meninggal kan? Nyatanya meninggal. Nah, sehingga kita bisa mawas diri. Dunia ya tidak lama gitu. Saiki umat Kanjeng Nabi kan bainas sitina wa sab'in, antara 60-70. Andai kan ada orang 80, alhamdulillah. 90, alhamdulillah. Tapi dhuwure 100 wis gak ono bisa. Sulit diberitakan di mana itu ada orang usianya sudah sekian ratus tahun. Ya wis gak iso obah. Oke. Begitu ya. Jadi seperti itu tadi ya, pertanyaannya seperti itu tadi ya. Oh, takon anak atau istri. Ya, maksudnya apa? Maksudnya itu apa sih? Saya mau tanya itu. Milih anak mau milih istri itu gimana? Ya milih anak dan istri lah ya. Ya apa ya? Kenapa? Oh, iya. Ini membahas babnya Zule gitu. Jadi apa yang kita pilih? Ya tinggal kita masing-masing orang kan punya pilihan. Istri. Orang mau beristri otomatis sudah dipilih di awal. Betul nggak? Anak itu lah mari kok istri ya. Ono tak anak dhisik kan istri nih. Ya ono ceritane. Yang pertama yo istri. Nah istri ini kan orang Jawa bilang garwo. Sigarane nyawa. Sigar karo iku lah istilah garwa. Ono sing aran sigar karo dawa. Garwa itu sigarane nyawa. Artinya apa? Hidup kita itu sampeyan ono hadis ya. Ono wong suami istri. Ketika suami gugah bojone kangge ibadah oleh ganjaran. Ini belum punya anak nih. Baru menikah itu sudah niatnya ibadah oleh ganjaran. Gimana kita ingin dapat pahala? Nikah, nikah rugi sampean. Menikah itu ketika dia menjadi suami istri yang sah, maka dia akan mendapatkan pahala. Sampean sholat dhewean, ganjaran siji. Sholat jamaah di bojo di samping 17 isi oleh 70. Loh, berarti kan 70 tambah 17. Nah, jadi berpahala itu. Tapi niatnya ketika menikah harus niat ibadah, niat semata-mata mengikuti sunnah Nabi, oleh ganjaran. Maka lakukanlah pergaulan istri itu dengan baik. Wa ashiruhunna bil ma'ruf. Nang bojo kudu sing apik. Jadi bojo itu kan pendamping. Nah, paham ya? Bahasanya pendamping di mana? Di belakang apa di depan atau di samping? Di samping pendamping. Berarti sejajar. Pendamping. Bukan konco wingging. Pendamping. Jadi ketika kita disuruh milih anak atau istri, ini pertanyaan apa itu? Kalau kita dalam hidup rumah tangga, anak dan istri harus kita pilih. Ku anfusakum wa ahlikum, diri kita dan keluarga kita. Keluarga itu ya ada anak, ada istri, ada anak.
Ketika memilih apakah istri atau anak ini dalam tanda kutip bab apa gitu. Cerai maksudnya gitu. Atau apa gitu. Jadi kalau dalam agama ya justru kita istri itu kita diberi amanat yang sangat besar supaya mendapatkan pahala. Dengan punya anak, punya keturunan dididik dengan baik. Ini sumber pahala gitu loh. Sumber pahala. Menikah untuk melangsungkan, meneruskan manusia. Nikah, iya, cek duit keluarga. Kenapa? Ya itu bagian dari niat yang baik. Oleh wong gak sing nikah, putus sudah. Wong gak nikah ya. Terus wong sak donya deklarasi gak menikah. Entek menungso. Entek ya. Nah, Nabi itu memerintahkan, karena ini sunnah Nabi, diperintahkan. Tanah kahu, tanah salu, podo nikah sampean, podo duwe anak sing akeh sampean. Nunggu Kanjeng Nabi Dawi. Fa inni mubahin bikum al-umam, karena saya membanggakan dengan sampean semuanya besok di akhirat. Umat yang banyak umat Kanjeng Nabi, tapi umat yang dibanggakan. Jadi umat yang dibanggakan ya umat yang baik, begitu loh maksudnya. Jadi ketika orang bahasa di tengah-tengah untuk memilih, kalau memilih keluarga ya keluarga, istri dan anak gitu. Tapi kalau misalnya dalam urusan lain itu nafsi-nafsi, saya tidak bisa memberikan jawaban harus milih istri atau harus milih anak, tidak gitu. Anak itu juga darah daging kita. Istri, ya, biar lewati anak kan itu gunung, kan repot kan? Tidak bisa. Istri ini termasuk bagian amanat, makanya ini tanggung jawab. Kalau sampai kita tidak menjalankan amanat dengan baik, lu besok di akhirat mintai pertanggungjawaban wong lanang iki. Wong lanang-lanang iki lho, wong lanang-lanang iki lho. Wong lanang-lanang rungokno, halo. Sampai akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kalau tidak bisa mimpin istri sampean, halo, itu dipimpin bojone sing apik. Iya, halo wong wedok-wedok rungokno. Wong wedok ya kudu gelem dipimpin, harus taat selama tidak dalam kemaksiatan. Kalau tak maksiat, jangan. Orang tidak boleh taat kepada suaminya. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak boleh. Kayak pinginane kasus CFS itu kan karena seorang anak buah taat kepada pimpinan. Itu karena maksiat. Hukum Islam tidak boleh itu. La ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Andaikan dia mengatakan tidak mau, boleh itu. Ya itu resikonya seperti apa? Wallahu a'lam. Ada lagi? Mungkin ada dari teman-teman offline ada pertanyaan. Halo. Enten sing tanglet ta? Monggo mboten sarebutan. Mosok ngaji yang mana yang ini kena sing takoni. Iki meneng iso, tak meneng bingung. Amalan. Okay. Kalau amalan-amalan itu ya kita intinya kan supaya terhindar dari bala. As-sodaqah itu tadfa'ul bala. Sodaqah itu bisa menolak bala. Sodaqah itu bermacam-macam. Ucapan yang baik itu juga lebih baik daripada sodaqah yang ditunda-tunda. Qaulun ma'rufun khairun min shadaqati yadbauha adza. Ucapan yang baik sampeyan ngomong apik iku lho wis sedekah. Tabassumuka ila wajhi akhika laka sedekah. Sampeyan mesem-mesem nang koncone ya sedekah. Dadi kok padha kanca mesem sedekah rek sedekah. Pedho di omah guyang-guyu. Wah mulai wong iki. Nah, mulai golek sedekah maksudnya. Kalau amalan-amalan lain ya sampean bisa ngaji, baca doa. Kalau ulama-ulama salam memang ada yang melakukan.
Tapi sholatnya sholat hajat, ya. Kalau sholatnya sholat lidaf'il balak, khusus sholat tolak balak itu tidak ada. Tapi kalau sholat yang dilakukan orang-orang sholat apa itu? Sholat hajat. Kalau sholat hajat ada tuntunannya. Oh no, sholat hajat itu oleh sholat hajat, usolli sunatan liqadha'il hajat. Boleh sih, sampean duwe hajat apa? Kepingin apa sampean? Sugih. Malah biyen kepengin sugih ya. Ya. Njaluk nang pangeran dadi wong sing pas-pasan, ya. Pas kepengin tuku motor ana duwite, ngono. Pas kepengin tuku omah ana duwite, ngono ya. Bijine pas-pasan. Oke, begitu ya. Jadi amalan-amalannya ya perbanyak membaca surat Ikhlas boleh, membaca doa-doa yang lain monggo. Surat Yasin tadi yang kita baca, nggih, ampunten. Kita baca surat Yasin di sore hari dijamin semalam oleh Allah tidak akan kena musibah. Allahumma sampai lek maca surat Yasin isu siang sampai sore sampai dijamin oleh Allah tidak akan kena apa-apa. Jadi lek sampean kepingin sehat walafiat kena apa-apa, ya isu sore kudu ngaji Yasin, ngono lho maksudnya. Isu kate nang kantor maca Yasin, sore Yasin, ngono lho. Wis angger apa maneh sampean ping 3 koyo ngombe obat, sehat sampean. Pagi siang sore koyo ngombe obat. Iku maca Yasin sampean. Oh, sehat iku. Alhamdulillah. Pun nggih. Muga-muga awake dhewe kabeh khususnya jamaah keluarga PT Turenda Group ini senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala macam musibah. Amin amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa li walidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudi'uka ma 'allamtani fardudhu ilayya inda hajati ilayhi wala tansani ya rabbal alamin. Rabbi wa'ufana bibadadihim wa dinar husna bihurmatihim. Amin. Bariqatihim Mu'adhatihim minal fitani rabbika Nabi barakatihim wa dinar husna bihurmatihim wa nabi bariqatihim Abadin minal fitani sabibah nabi barakatihim wa dinar husna bihurmatihim wa nabi bariqatihim wa mu'ad Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah seluruh rangkaian agenda kajian rutin telah selesai. Semoga seluruh ilmu yang kita dapatkan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata, saya moderator menyampaikan mohon maaf jika ada kesalahan. Selamat berjumpa kembali di kajian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.